Dan saya juga mau belajar lagi bersama-sama sama teman-teman dan bermain. Karena di sekolah banyak kenangan. Kalau belajar dengan online saya tidak punya HP, harus beli kuota. Karena ibu saya tidak sanggup karena harus beli kuota itu mahal. Yang menjadi perasaan batin ya, ketika saya biasanya pergi ke sekolah dengan memakai seragam seperti ini, datang ke sekolah anak tidak ada, kemudian bangunannya pun mungkin ya ruang-ruang kelasnya bahkan terbengkalai. Nah, itu salah satunya bentuk-bentuk keprihatinan. Ketika pandemi datang, pendidikan seolah tersembunyi di ruang yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, satu generasi anak-anak di seluruh bumi terganggu pendidikannya. Ruang-ruang kelas mendadak sepi tak berpenghuni. Tak ada aktivitas belajar mengajar. Semuanya berhenti berputar. Kursi kosong dan meja berdebu dibiarkan berjajar dalam kesepian. Papan tulis bersih yang tak tersentuh aktivitas kini termangu menjadi pajangan. Tumpukan buku di almari juga dibiarkan berdebu dan berdesak-desakan. Ujang Setiawan, seorang guru di SD Negeri Purbayani 1 Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ujang Setiawan adalah guru kelas 5 di sekolah ini. 27 tahun ia abdikan dirinya untuk mendidik anak-anak menggapai cita-citanya. Setiap memasuki ruang kelas yang sunyi ini, Ujang Setiawan selalu dilanda emosi yang kuat. Hatinya seakan memberontak dan menahan kesedihan melihat ruang kelas berdebu dan sunyi ini. Sorot matanya terlihat jelas, menyiratkan sebuah kecemasan. Kecemasan akan sistem pendidikan yang tiba-tiba berubah total. Kecemasan akan anak didiknya yang tak bisa mengadaptasi sistem pelajaran jarak jauh. Dan kecemasan akan batiniah pendidikan anak didiknya yang hilang direnggut pandemi COVID-19. Baginya, pendidikan adalah narasi yang tak pernah selesai. Meski pendidikan selalu memindai realitas yang baru. Caringin, sebuah kawasan di pesisir selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat ini selalu menampilkan pesona keindahannya. Bagi sebagian anak, inilah tempat mereka bermain. Tempat mereka bercengkrama sambil menyimpan lara. Menyimpan kesedihan karena mereka tak lagi bisa bersekolah. Sekolah yang kini sunyi juga mereka jadikan tempat menghabiskan waktu. Ada yang mati itu yang sana.
Sejak adanya wabah COVID-19 itu kan, kemudian pemerintah mengambil kebijakan ataupun ya aturan. Yang pertama harus anak belajar di rumah. Kemudian setelah belajar di rumah ada istilah pembelajaran jarak jauh. Nah, bagi saya pribadi sebagai pendidik memang khawatir, Pak. Mungkin pemerintah kekhawatirannya dengan keselamatan kesehatannya. Tapi secara pribadi saya kekhawatiran anak itu tertinggal dalam pembelajarannya. Mereka bermain di halaman sekolah sambil menahan kerinduan yang begitu mendalam. Kerinduan akan belajar untuk menggapai angan dan asa mereka. Kehidupan warga di kawasan Caringin ini tak seindah pesona alam yang tersaji setiap harinya. Mayoritas warga di kawasan ini berangkat dari satu akar permasalahan yang sama. Permasalahan klasik, namun kini menjadi sangat akut. Kemiskinan menjadi akar permasalahan utama. Sebagian warga tak sanggup menyediakan gawai untuk keperluan anaknya melakukan pembelajaran dengan daring. Sebagian warga lainnya juga tak memiliki pesawat televisi untuk kegiatan pembelajaran dengan luring. Di SD kami, khususnya di Kecamatan Caringin, pembelajaran jarak jauh itu sangat sulit dilaksanakan dengan daring. Masyarakat di sini pertama masih belum mempunyai HP untuk media pembelajaran. Kedua, ada tempat-tempat yang tidak bisa menerima sinyal. Kemudian, daya beli masyarakat untuk penyediaan kuota juga terbatas. Kesedihan, kegundahan, dan kecemasan juga menghinggapi diri Ujang Setiawan. Puluhan tahun ia abdikan dirinya sebagai guru, kini seakan tak berarti ketika pandemi datang menghadang. Ia merasa saat ini terjadi jurang pemisah antara cara guru membangun profesional dengan latar belakang keseharian anak didiknya. Kegelisahan itulah yang tiap hari ia utarakan kepada istrinya. Jadi sementara Bapak punya gagasan teh belajar teh door to door we sampai ke rumah anak masing-masing gitu. Kegelisahan itu pula lah yang kemudian memaksa dirinya mendatangi tiap rumah anak didiknya untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Setiap pagi, Ujang Setiawan memulai aktivitas barunya. Sebuah aktivitas di mana ia akan mendatangi satu persatu rumah anak didiknya. Meski sekolah diliburkan, Ujang Setiawan tetap mengenakan seragam kebanggaannya. Pagi ini, Ujang Setiawan memacu sepeda motornya. Ia akan menempuh jarak yang lumayan jauh dengan medan yang cukup terjal. Dengan semangat yang tinggi, Ujang Setiawan tak lagi mempersoalkan kerugian material yang ia alami. Semua biaya ia tanggung sendiri. Tekadnya sudah benar-benar bulat. Ia harus tetap memberikan pendidikan kepada anak didiknya yang kesulitan belajar daring dan luring. Kalau kondisinya seperti sekarang lagi musim kemarau, tapi kalau musim hujan kan resikonya itu sampai kan karena kurang paham di motor dan lain sebagainya jatuh
Itu salah satunya seperti itu. Nah, karena kami berpikir, berprinsip ataupun dari hati nurani, meskipun sampai kapan ya pembelajaran seperti ini harus saya lakukan, karena dengan niat dan tanggung jawab saya sebagai pendidik sudah barang tentu mungkin kepentingan ataupun keperluan ataupun daripada pembelajaran harus tercapai, ya salah satunya dengan mendatangi rumah-rumah siswa. Tati, Tati, Assalamualaikum. Pagi ini, Ujang Setiawan mendatangi salah satu rumah anak didiknya. Di kampung ini, Ujang Setiawan memiliki 3 orang murid. Proses belajar pun ia lakukan di halaman rumah dengan ketiga anak didiknya. Proses belajar ia lakukan selama 2 jam setiap pertemuan. Metode belajar pun jelas berbeda dengan di ruang kelas. Ujang Setiawan hanya memberikan materi pelajaran tertentu. Bagi orang tua murid, proses belajar seperti ini sangatlah membantu. Mereka tak mengerti apa itu proses belajar daring atau luring, karena tak memiliki akses dan perangkat untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mereka hanya memahami kehadiran guru tak bisa tergantikan dengan kecanggihan teknologi. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekolah teh enten susah anu teh bade sekolah teh barudak teh. Tapi kegiatan belajar penting oge kanggo murang kalih teh. Bade belajar anu aya akses disayogikeun ku pamarentah melalui internet, anu janten keluhanana kan kedah aya Android, tak abdi teh bobor gaduh Android gitu. Tak upamina teh aya kunjungan-kunjungan tipe Ujang ke tiap rorompok, lapur we jiga nama kanggo belajar murang kalih teh. Di saparantosna pandemi ieu gitu. Murang kalih teh teu tiasa gitu, teu tiasa ka mana nya di bumi we gitu. Ngabantos-bantos ka orang tua gitu ayeuna atasna Pak Ujang lungsur gitu ka dieu. Alhamdulillah gitu, sangat bangga Pak Ujang. Proses pembelajaran seperti ini ia lakukan dari hari Senin hingga Kamis. Setiap hari, Ujang Setiawan melakukan hal yang sama kepada semua anak didiknya. Selama proses belajar ini pun, Ujang Setiawan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau dalam 1 hari itu minimal Pak, saya hanya bisa dapat mengunjungi 2 titik. Karena dalam contohnya seperti ini, 1 titik kan 1 kampung. Kalau kebetulan anaknya ada 3 orang ya 3 orang. Kalau kebetulan 1 kampung ada 1 orang yang jauh ya 1 orang. Nah, salah satunya seperti ini. Paling maksimal saya melaksanakan pembelajaran di rumah ini 2 jam. 2 jam perjalanan, 2 jam lagi ya sampai jam 12 itu mungkin hanya menjangkau 2 titik pertemuan anak. Model pembelajaran dengan cara home visit yang dilakukan Ujang Setiawan akhirnya menginspirasi guru lainnya. Watini Sofia, guru
guru honorer kelas 2 di sekolah yang sama dengan Ujang Setiawan kemudian memutuskan hal yang sama. Perempuan yang baru bekerja 7 tahun ini rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendatangi tiap rumah anak didiknya. Ia merasakan kegelisahan yang sama dengan Ujang Setiawan. Nah, kemarin kita belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang ya. Nah, minggu sekarang kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun panjang. Tidak semua orang tua muridnya memiliki akses dan perangkat untuk sistem pembelajaran jarak jauh. 9 dikurangi 3. Terlebih bagi siswa kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak ini masih sangat tergantung kepada sosok sang guru. Akan daring, tidak semua siswa orang tuanya mempunyai HP, dan kalaupun mereka punya HP, ada kendala yaitu untuk membeli kuota. Sedangkan untuk memberi beras saja di sini susah ya. Yang mana? Nih, diisi dulu. 875 dikurangi 541. Yang ratusannya angka berapa? 8. Di bawah. 132. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Semangat Ujang Setiawan benar-benar menular pula kepada guru lainnya. Herni Heryani, guru kelas 6 SD Negeri 1 Purbayani, juga melakukan model pembelajaran home visit. Iya, nah jadi sekarang kalian seperti biasa akan belajar seperti di sekolah, walaupun belajar kita sekarang tidak di sekolah karena keadaan seperti ini ya. Ia merasa bertanggung jawab atas nasib pendidikan anak didiknya. Ia beranggapan bahwa sekolah dengan segala kuasanya harus mampu mentransfer segala daya kepada anak didiknya. Ya, yang pertama saya ya terinspirasi sama Pak Ujang, karena Pak Ujang kan rekan kerja sama di SD saya. Setelah saya lihat, ternyata memang benar juga Pak Ujang ya, karena kan kalau di sini itu kan di daerah itu kalau pembelajaran daring kan tidak mungkin Pak. Jadi terpaksa kita itu harus door to door-nya tiap rumah ya. Jadi melihat Pak Ujang melakukan seperti itu selama 1 semester dulu, dan ternyata alhamdulillah hasilnya bagus gitu kelihatan. Permasalahan utama yang dihadapi anak-anak di kawasan Purbayani Caringin Kabupaten Garut, Jawa Barat ini adalah sulitnya pembelajaran jarak jauh. Mereka sama sekali tak bisa mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Kalau belajar online di rumah, saya gak punya uang untuk beli kuota, dan ibu juga, kan saya kasihan kepada ibu. Ya saya cuma bisa sekolah saja, gak bisa belajar online di rumah. Saya ingin kembali ke sekolah, ingin bertemu sama teman-teman saya, ingin bertemu dengan guru saya. Karena saya ingin kalau belajar dengan online, saya tidak punya HP. Ujang Setiawan sepertinya berhasil merefleksikan bagaimana seharusnya seorang guru dan seorang pendidik itu bersikap. Ujang Setiawan mampu merefleksikan bahwa guru
tak hanya mengajarkan tentang rumusan baku atau dalil buku paket semata. Baginya, seorang guru juga harus mampu menjadi kawan untuk siswanya. Asalnya Pak Ujang berinisiatif untuk mengadakan home visit atau istilah Pak Ujang sendiri door to door atau golodog to golodog katanya. Begitu. Nah, itu adalah disambut baik oleh pihak sekolah. Kemudian kami menyusun strategi dan perencanaan bersama Pak Ujang sehingga menyarankan kepada semua guru khususnya di SDN 1 Purbayani untuk mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Ujang, pembelajaran jarak jauh dengan sistem home visit. Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah tadinya juga karena keyakinan suatu pekerjaan yang dilaksanakan diawali dengan keikhlasan, dengan niat yang tulus, insya Allah akan membawakan hasil yang cukup atau yang memuaskan. Ya alhamdulillah saya menjadi inspirasi katanya, kata guru rekan guru yang lain, tapi saya tidak merasa lebih dari yang lain Pak. Kini, setiap hari Jumat, sebagian siswa bergantian mendatangi rumah sang guru Ujang Setiawan. Mereka belajar bersama di rumah sang guru Ujang. Adalah apa? Baginya, pendidikan adalah tindakan memberikan hati kepada anak-anak dan bukan sekedar memberikan instruksi di dalam kelas. Ujang Setiawan ibarat kekuatan pelangi yang mampu menginspirasi guru lainnya di daerah terpencil. Ia laksana pelangi yang mampu memberikan keindahan di tengah pandemi yang menutupi desa Purbayani. Saya mau jadi ustadz. Saya mau jadi guru. Saya mau jadi dokter. Saya jadi brimob. Saya jadi guru. jasa.